Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, alhamdulillah pada sore hari yang penuh berkah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita setelah nanti. Di antaranya adalah dengan beribadah kepada Allah, dan di antara ibadah yang sangat mulia yaitu dengan mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Bagi yang sudah dapat PDF-nya, sudah saya share di grup, silakan dibuka di halaman yang keempat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW, dan tak lupa pula kita haturkan kepada keluarga beliau, kepada segenap sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnahnya sampai hari akhir nanti. Baik, di halaman yang keempat, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian, kata Allah, dinakum, agama kalian, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku telah ridho bagi kalian al-Islam sebagai agama untuk kalian. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga ini surat yang dicemburui oleh umat Yahudi. Sampai-sampai orang Yahudi datang sengaja menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar, seandainya ayat ini ada dalam kitab Taurat, niscaya hari di mana turunnya ayat ini pasti kami akan jadikan sebagai Id, sebagai hari raya besar. Karena dalam kitab Taurat gak ada ayat yang seperti ini. Ayat ini sebagai bukti bahwa Islam itu sudah sempurna. Tidak boleh ada revisi-revisi berikutnya. Kitab suci Al-Quran, kitab yang terakhir. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Edisi terakhir. Di dalam kitab-kitab sebelumnya nggak ada ayat seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran ada isyarat, ada revisi berikutnya. Ayat yang seperti ini cuma ada di dalam Al-Quran. Agama Islam ini sudah sempurna. Ini juga menjadi isyarat Rasulullah SAW tidak lama lagi
beliau akan meninggalkan dunia, mengakhiri risalah yang sudah disampaikan. Amanah sudah disampaikan kepada umatnya. Kalau amanah sudah selesai, tugasnya sudah selesai, berarti beliau menghadap Allah SWT. Dan Umar bin Khattab tahu kapan turun ayat ini. Seandainya itu ada dalam kitab Taurat, niscaya akan menjadi hari raya besar. Sayangnya di kitab Taurat tidak ada. Fal Islamu huwa dinullah. Islam itu agama yang datang dari Allah, la yuqbalu min ahadin siwa. Tidak akan diterima selain Islam. Qala Allah azza wa jalla, wa man yabtaghi, barang siapa yang mencari ghairal islami, selain Islam, dinan, sebagai agama, sebagai akidah, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati, dan dia di akhirat minal khawasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Al-Imran ayat 85. Jadi walaupun dia mungkin saja punya jasa yang sangat besar kepada Islam, membangun 1001 masjid misalnya, menyantuni 1 juta anak yatim misalnya, ikut membantu membangun pondok pesantren hampir di seluruh penjuru Kalimantan Barat misalnya, tetapi yang mati dalam keadaan belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum masuk Islam, masih menganut agama yang lain, tidak akan diterima, dan ia akan termasuk orang yang rugi. Seluruh amalannya itu akan dijadikan oleh Allah seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya sama sekali. Wa huwa dinul anbiya kullihim, agama para nabi semuanya, yaitu Islam. Jadi umatnya Nabi Isa di zaman Nabi Isa hidup namanya Muslim. Umatnya Nabi Musa di saat Nabi Musa masih hidup namanya Muslim. Dan seterusnya. Tidak ada Nasrani, tidak ada Yahudi, tidak ada. Penyebutan Nasrani, penyebutan Yahudi setelah Nabi mereka berlalu, kemudian mereka menyimpang. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang betul-betul hatinya bersih dari kesyirikan, mereka akan lapang dadanya untuk menerima revisi kitab setelahnya, yaitu Al-Quranul Karim, menerima syariat berikutnya. Kalau mereka jujur, mereka membaca kitab suci mereka dengan teliti, pasti mereka akan mendapatkan keterangan yang sangat jelas bahwa setelah Nabi mereka ada lagi Nabi yang akan datang, dia akan merevisi ajaran sebelumnya. Huwa dinu Adam abina, ini juga agama yang dianut oleh Nabi Adam, bapak kita alaihi salatu wassalam. Bahkan generasi Nabi Adam kurang lebih mungkin 10 abad itu tidak ada yang berbuat syirik, tidak ada yang menyekutukan Allah. Bayangkan 1000 tahun manusia bertauhid di atas muka bumi. Walaupun mereka mungkin ada yang melakukan maksiat, ada yang melakukan maksiat, zina, membunuh, berbuat zalim kepada sesama, tetapi mereka tidak ada yang berbuat syirik. Lalu kemudian setan, mereka mengadakan muktamar, rapat akbar, gitu ya, sidang umum, bagaimana cara menjerumuskan manusia agar mereka masuk ke dalam neraka dan kekal. Setan itu nggak mau kalau hanya sekedar manusia itu menemani setan cuma beberapa masa saja di dalam neraka. Kalau mau selama-lamanya bersama saya, sama-sama dibakar. Begitu cita-cita setan. 1000 tahun berpikir baru ketemu jalannya, yaitu mengkultuskan orang-orang soleh. Ya, mereka berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh yang telah wafat. Berlebih-lebihan, lalu kemudian mereka akhirnya menyembahnya. Awalnya tidak langsung menyembahnya. Awalnya dari perbuatan yang tidak disyariatkan. Ya, mengenang, melukis dengan tangannya sendiri, bukan dengan kamera.
Kalau kamera gampang, anak umur 2 tahun bisa on off selesai. Ini melukis, menghayal wajah-wajah orang-orang soleh. Lalu datang lagi generasi berikutnya, setan membisikkan lagi. Tadinya 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Ya seperti ya purwarupa, seperti patung. Lalu kemudian mereka datang lagi generasi berikutnya membisikkan bahwa orang-orang soleh ini bisa menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bisa dimintai syafaat dan seterusnya. Ya. Wa huwa dinul anbiya'i ba'dahu, dan ini juga agama yang sama-sama dianut oleh nabi setelahnya, yaitu Nuh, Ibrahim, wa Musa, wa Isa, wa Dawud, wa Sulaiman, wa Ishaq, wa Yaqub, wa Yusuf. Ya. Nuh itu bahasa Inggrisnya apa? Noah gitu ya. Ibrahim apa Ibrahim? Abraham, Musa, Moses gitu ya. Ya hanya ditranslate saja. Isa apa Isa? Yesus. Daud, David, ya. Sulaiman, Solomon dan seterusnya. Isa apa Isa? Ishak ya, Ishak Newton itu ya. Ishak ya. Yakub, Yakob ya. Yusuf, Yosef. Saya punya teman namanya Yosef. Anak Pak Kiai. Ya, namanya Yosef. Kiai Yosef namanya. Ya. Namanya Yosef. Yusuf. Wa dinu ghairihi minal anbiya alaihi salatu wassalam. Jadi seluruh para nabi sama agama mereka. Wa huwa dinu nabiyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Demikian juga agama yang datang setelahnya yang kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad sama. Alladzi ba'atsahu Allahu lin-nasi ammatan. Yang mana Allah mengutus beliau untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Arab. Ammatan. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, al-anbiya'u ikhwatu li'allati. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Wa fil abdin auladu illati. Para nabi itu ikhwatu li'allah, satu keturunan, satu bapak. Ini secara lugah. Ummahatuhum, ibu-ibu mereka syatta, berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, akan tetapi akidahnya sama. Dalam dapat yang lain, auladu illat, anak dari satu induk, ibunya berbeda-beda. Secara bahasa, para nabi itu sudah terbiasa menikah lebih dari satu. Lifestyle mereka itu memang begitu. Ibunya beda-beda, bapaknya satu. Kalau kita kan enggak, ibunya satu, bapaknya satu. Ya. Demikian juga di syariat terakhir Nabi Muhammad memberikan batasan maksimal untuk umatnya berapa? 4. Ya. Adapun umat-umat sebelumnya lebih dari 4. Nabi Sulaiman itu mungkin sampai 100 istrinya. Ya. Kita tak usah Nabi Sulaiman. Satu aja susah ya. Ya kan. Nyarinya susah setengah mati. Kemudian makna yang lainnya, wal makna anna dinal anbiya wahid. Makna yang lainnya, agama para nabi itu sama, satu induk. Wa huwa tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah. Wal imanu bi annahu rabbul alamin, mengimani Allah itu Rabbul alamin, pengatur seluruh alam. Alam jin, alam manusia. Wa annahu khalaqul alimun, Allah itu maha menciptakan, maha berilmu. Mempercayai adanya alam akhirat, adanya hari kebangkitan, al-ba'tsu wan nusur, adanya hari dibongkar seluruh rahasia-rahasia perbuatan kita. Wal jannah wan nar wal mizan, meyakini adanya surga, neraka dan timbangan amal.
wa ghairu hadza min umuril akhirah, dan perkara-perkara lainnya yang termasuk bagian dari akhirat. Amma syara'i'u fa hiya mukhtalifatun. Adapun ummahatuhum, ibu-ibu mereka berbeda-beda. Maksudnya adalah amma syara'i'u fa hiya mukhtalifah. Syariat mereka berbeda-beda. Ini makna secara istilah. Dua-duanya benar. Syariat nabi-nabi itu berbeda-beda. Adapun akidahnya sama. Tata cara ibadahnya beda. Tauhidnya sama. Tata cara salatnya beda. Tata cara puasanya beda. Tata cara zakatnya bisa jadi berbeda. Tata cara jihadnya juga bisa jadi berbeda. Adapun tauhidnya sama, akidahnya sama. Wa hadzal makna auladu illat, auladu lidarrat. Inilah makna dari anak-anak dari induk yang sama, dari bapak yang sama, ibunya beda-beda. Ya. Kunna bihadza anis syara'i. Kita yang ada di sini bagian dari syariat. Kita hidup sebagai manusia. Manusia diberikan aturan oleh Allah, diberikan syariat. Jadi orang itu nggak bisa lepas dari syariat. Wah, saya nggak mau. Saya langsung pakai jalur patas, langsung ke hakikat. Nggak bisa itu. Ya, saya punya pengalaman ini. Berangkat dari Makassar ke Polewali Mandar. Istrinya haja. Supirnya ini istrinya haja. Saya ikut bersama dia dari Makassar sampai Polewali Mandar. Dari sebelum zuhur sampai isya. Saya nggak kemana-mana. Saya sholat, dia nggak pernah sholat. Jawabannya, sholat saya dengan sholat Pak Dodi berbeda. Saya sudah melalui syariat, sudah sampai hakikat. Seperti itu jawabannya. Wah, ini Islam apa ini Mbak, saya baru tahu nih. Nggak perlu sholat ternyata. Ya, 2000, sekitar 2015an saya ngajar ke Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dia nggak sholat sama sekali, nggak dijamak, nggak kosong. Katanya sholatnya beda. Terus nabi kamu siapa kalau beda? Jangan-jangan kamu nabinya nabi yang sebelum Nabi Muhammad ya? Kamu hidup nyasar ke abad 21. Coba lihat KTP-nya lahir tahun berapa kamu? Jangan kamu lahir tahun 1000-an, bukan tahun 2000-an itu. Saya curiga nih, jangan-jangan kamu alien gitu. Saya lihat KTP-nya lahir tahun 1060-an ya, 70-an gitu. Menembus waktu. Ya. Saya berikan nasihat kepada orang tersebut. Udah, nanti kamu konsultasi, silakan datang ke kantor agama Kanwil Depak atau ke ormas Islam yang ada di sana, baik itu NU maupun Muhammadiyah. Silakan tanya, apakah kewajiban sholat sudah gugur atau belum? Kayak gitu aja. Ya. Kama qala subhanahu likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Kami jadikan setiap dari kalian aturan wa minhajan, tata cara beragama yang berbeda-beda. Al-Maidah ayat 48. Ikhwatul abbi abuhum wahid. Saudara satu induk, satu bapak. Bapak mereka sama. Ummahatuhum mutafarriqah. Ibu-ibu mereka berbeda. Maknanya adalah para nabi itu akidahnya sama, yaitu sama-sama mengesahkan Allah, sama-sama mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Itu maknanya. Wa makna la ilaha illallah, sehingga arti yang bisa dipraktekkan dari ucapan la ilaha illallah yaitu ifradullahi bil ibadati. Semua ibadah kita ifradullah, hanya ditujukan satu-satunya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Percaya Allah itu ada, percaya adanya malaikat, meyakini adanya kitab-kitab yang pernah diturunkan, percaya adanya para rasul, para nabi. Ada sekitar berapa para nabi dan rasul? Disebutkan dalam kitab Qaulus Sadid mimma yajibu 'alal abid, ada berapa?
125 ribuan. Rasul sekitar 313. Dalam kitab Qaulus Sadid Bima Yajibu Al-Abid karya Syekh Abdul Al-Ma'ani. Ya. Wabil yaumil akhir, percaya adanya hari akhirat, percaya adanya takdir yang baik dan yang buruk. Wa may yatafarraqu ba'da dzalika minal ba'tsi wan nusur wal jannah wal nar wal mizan wal hisab was sirat wa ghairi hada. Percaya ada hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, kebangkitan, an-nusur, dibuka catatan amal, surga neraka, timbangan, perhitungan, kalkulasi amal, razia, pemeriksaan. Kita nanti akan dirazia. Razia polisi lewat. Nanti kita akan dirazia oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Mana KTP-nya? Mana SIM-nya? Ya. Mana kartu keluarganya? Mana catatan amalnya diperlihatkan? Adanya jembatan yang di atasnya melintasi neraka. Hakadal anbiya dinuhum wahid. Para nabi itu akidah yang sama. Kulluhum ja'u bihadzal amri alaihi salatu wassalam. Semuanya membawa misi yang sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walakin as-syara'i'a tafarraqat. Adapun tata cara ibadahnya berbeda-beda. Ya. Bi masabatil aulad li ummahatil illah. Ya, ini diumpamakan anak bapaknya sama, ibunya berbeda-beda. Tauhidnya sama, tata cara ibadahnya berbeda-beda. Fasyari'atut Taurat fiha ma laysa fi syari'atil Injil. Tata cara ibadah yang ada dalam kitab Taurat itu tak sama dengan tata cara ibadah yang ada dalam kitab Injil atau Bible. Wa fi syara'il lati qablaha asya'u laysat fiha wa fi syari'ati nabiyina Muhammadin. Demikian juga syariat sebelum syariat Nabi Muhammad banyak perbedaan. Tak sama sebagaimana yang ada dalam Taurat dan Injil. Faqad yassarallahu ala hadhihi ummah wa khaffafa anha al-katsir. Akan tetapi khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, tata cara ibadahnya jika dikomparasikan, jika dibandingkan dengan syariat sebelumnya, ternyata banyak sekali keringanan, banyak sekali diskon besar-besar, banyak sekali dispensasi. Ya. Kenapa para ulama menjelaskan ini? Supaya kita tumbuh rasa syukur. Alhamdulillah saya dilahirkan di zaman umat Nabi Muhammad. Coba kalau saya dilahirkan di zaman Nabi Musa, belum tentu saya bisa melaksanakan syariat Islam dengan sempurna. Ya, itu tujuannya, supaya kita tumbuh rasa syukur, berterima kasih. Allah SWT yang menegaskan sendiri dalam surat Al-A'raf ayat 157, wa yadau anhum israhum wa aghlal allati kanat alaihim. Ya Allah yang membebaskan beban-beban, belenggu-belenggu yang berat yang ada pada mereka, pada umat Islam Nabi Muhammad. Baqala alaihi salatu wassalam, demikian juga Rasulullah pernah bersabda, "Bu'itsu, aku dikirim sebagai nabi dan rasul bil hanifiyati samha." Dengan membawa akidah yang tata cara ibadahnya samha, mudah, tidak sulit. Silakan dipelajari, bandingkan tata cara ibadahnya orang Islam dengan tata cara ibadahnya agama-agama lain. Lebih mudah Islam. Ya. Walaupun hadis ini hadis yang dikatakan dhaif oleh sebagian ulama hadis, tapi maknanya benar. Ya, maknanya benar. Fallahu ba'atsahu bi syari'atin samhatin. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rasul dengan surat Al-Mudaththir. Surat Al-Iqra beliau jadi nabi, surat Al-Mudaththir beliau diangkat menjadi rasul. Dapat SK langsung, surat keputusan diangkat menjadi rasul. Ya. Tidak ada nomornya, surat saja. Gitu ya. Kalau kita kan harus pakai kop surat, ya ada nomornya, tanggal, bulan, tahun. Ya, ini saya isi di sini belum ada SK-nya.
Laisa fiha asarun. Di dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak ada kesulitan. Kaidahnya begini. Semua larangan yang datang dari Allah dan Rasulnya pasti kita mampu semua meninggalkan. Sudah dirancang oleh Allah. Kemampuan mata kita, kemampuan fisik kita, kemampuan logika kita mampu. Tinggalkan semua. Wala taqrabu zina. Allah tidak menyuruh jangan lakukan zina, tapi jauhi zina. Demikian juga larangan-larangan yang lain sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tazkiyatun Nafsi Mafhumuha wa Maratibuha wa Asbabuha yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Adapun untuk kewajiban-kewajiban, anjuran-anjuran yang mustahab, lakukanlah semampunya. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Gitu ya. Karena masing-masing orang punya kemampuan yang tak sama. Kalau semua ibadah haji itu wajib, kasihan yang miskin, kasihan yang cacat, tidak bisa berangkat. Maka ditambahkan ya, ibadah haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu, puasa bagi yang mampu. Kalau nggak kuat, kesehatannya tidak memungkinkan, diganti dengan fidyah. Sholat tak mampu, diubah caranya, ya supaya dia tetap bisa sholat. Ya. Walaysa fiha aglan, tidak ada beban. Walaysa fiha haraj, tidak ada kesulitan. Allah sendiri yang mengatakannya dalam surat Al-Hajj ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaikum, dan dialah Allah tidak menjadikan kalian fiddin, di dalam akidah Islam, di dalam syariat Islam, min haraj, satu kesulitan pun. Jadi semuanya dirancang pasti kita bisa menjauhi maksiat. Jangan sampai kita kalah sama setan. Malah meninggalkan maksiat bertahap. Sekarang nggak apa-apa, mabok dulu nggak apa-apa. Besok kamu setengah gelas, kan satu gelas dulu. Jangan dengarkan bisikan seperti itu. Tinggalkan langsung. Ya, sekarang nggak apa-apa, dekat ya, wanita yang bukan mahram, kan cuma dekat, ya, nggak melakukan, dan tinggalkan. Jangan terlena dengan bisikan setan. Jadi maksiat itu tinggalkan, jangan sekali-kali didekati. Beda kalau perintah, baik yang wajib maupun yang mustahab, kita melakukan semampu kita, sekuat tenaga kita. Allah tidak akan membebani kita melebihi kemampuan kita. Apa dalilnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani dengan kewajiban, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak akan menyiksa hambanya. Kalau hamba memang tidak mampu melakukan kewajiban karena keterbatasan, Allah tidak akan menyiksa. Nah sekarang penulis rahimahullah ta'ala Syekh bin Baz menguraikan beberapa catatan di dalam syariat-syariat sebelumnya agar kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita dikeluarkan ruh kita di dalam jasad kita di tahun-tahun di zaman umat Nabi Muhammad. Kana atba'u syara'i'il madiyah qabla syariati nabiyina Muhammad SAW. Syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad la yatayammamuna inda faqdil ma'i. Dahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad tidak ada syariat tayamum. Jadi tayamum itu syariat baru, adanya di zaman Nabi Muhammad. Ya. Ketika ada air nggak tayamum, Pak. Ya. Baik itu memang airnya nggak ada, atau memang kita lagi demam, nggak kuat megang air seperti megang es. Ya, apa bahasa Pontianaknya? Begini apa namanya? Ya, tremor apa namanya? Bergegar. Dredeg gitu ya, kata orang Jawa gitu ya. Bal yuakhiruna sholawati, mereka menunda sholatnya. Jadi 1 minggu nggak ada air, kemarau panjang, berarti kalau seandainya dikalkulasi tuh 5 kali sholat 5 waktu ditunda, kalikan 7. 5 kali 7, 35 rakaat dipending dulu. Wa yajma'unaha hatta yajidul ma'a, dikumpulkan, dirapel sampai ketemu air.
Jadi kalau hari ke-8 hujan, ada air, baru kita sholat yang kemarin 7 hari dirapel semuanya. Wah, rasanya berat sekali. 35 rakaat. Ya. Maghrib 7 kali, Isya 7 kali, subuh 7 kali, duhur 7 kali, asar 7 kali. Ya. Jadi sudah ketemu air, summa yatawadduuna wa yusalluna, baru kemudian berwudu dan sholat. Enggak ada syariat tayamum. Ya. Ini adalah bukti kemudahan, samha, keringanan. Wajah fi hadhihi syariatul Muhammadiyati, syariat Muhammadiyah, ya, Muhammadiyah. Maksudnya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. At-tayammum, adanya tayamum. Faman adimal ma'a, siapa yang tidak menemukan air, au ajaja anhu, atau tidak mampu menyentuh air, tayammam biturab wa shalla, dia bisa menggunakan debu yang suci dan sholat. Maksudnya bisa bertayamum, dan mudah bertayamum itu. Ya, 2 telapak tangan, wajah, selesai. Ya, di mana saja, seluruh permukaan bumi suci, termasuk di dalam pesawat. Ya, jadi nggak perlu ngomong ke pilot turun dulu pesawatnya, nyari tanah, nggak perlu. Dalam pesawat bisa, karena seluruh permukaan bumi. Ya. Wajah fi dzalika anwa'un katsiratun fi taysir wa tashil, dan kalau kita mau meneliti banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan khusus kepada umatnya Nabi Muhammad. Saya sebutkan dari kitab yang lain, syariat jihad sebelum Nabi Muhammad, kalau berperang dengan orang-orang kafir, harta rampasan perang, orang kafir bawa kuda, bawa baju perang, bawa pedang, itu kan harta, itu bisa dijadikan uang. Itu dikumpulkan di tengah lapangan. Setelah itu menunggu api datang dari langit membakarnya. Dalam syariat Nabi Muhammad dibagi-bagikan. Penunggang kuda jatahnya tentu lebih besar dari yang jalan kaki, karena modal dia lebih besar. Modalnya besar, kuda itu mahal. Sementara jalan kaki kan cuma modal kaki doang ya. Jatahnya beda. Gitu ya, beda. Tongkat dengan pedang ya lebih besar yang pakai pedang. Pedang mahal, tongkat cuma bambu aja ya, diruncing, dibuat runcing. Ya. Wa kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumi khawassah. Setiap nabi dikirim khusus untuk kaumnya saja. Ya, orang Eropa nabinya ada, orang Asia nabinya ada, orang Australia nabinya ada, Afrika juga ada, Cina ada, Amerika ada, orang kutub utara nabinya ada, kutub selatan juga ada. Bayangkan kalau itu berlaku sekarang, kita datang ke Afrika, ke Eropa, harus cari masjid yang nabinya sama. Wah, nggak ketemu ini. Nabi kamu beda ya? Beda. Waduh, ya harus cari masjid lagi nih. Ya sulit itu. Ya. Wabi isa Nabi Muhammad ilan nas amma, beda dengan Nabi Muhammad, diutus untuk seluruh manusia. Bahkan bukan hanya manusia, ilal jinni wal insi, bangsa jin juga nabinya Nabi Muhammad. Ya. Di dalam berbagai ayat, dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW didatangi utusan dari bangsa jin untuk mengadakan tabligh akbar di alam jin. Jadi ada panitianya, ada iun. Rasulullah mengkader ya orang-orang yang menjadi ulama dari bangsa jin. Kemudian mereka mengajarnya. Cuma kita nggak bisa lihat, para sahabat juga nggak bisa lihat. Hanya Rasulullah yang diberikan kemampuan melihat bangsa jin. Ya. Mungkin juga di sekitar kita ini ada mungkin ya jin-jin yang sedang mendengarkan di samping kanan kiri kita. Cuma kita nggak lihat saja. Ya. Wal Arabi diutus untuk bangsa Arab, wal Azmi untuk selain Arab. Wa ja'alahu khataman anbiya, dan beliau menjadi penutup para nabi dan rasul. Kemudian keringanan berikutnya, berapa menit lagi, Pak? 10 menit. 10 menit ya, sedikit lagi ya.
Wa kana man qabluna la yusalluna illa fi biyaihim wa masajidihim wa mahallati salatihim. Ya. Sebelum syariat Nabi Muhammad tidak boleh sholat kecuali di tempat khusus seperti masjid. Jadi kalau nggak ada masjid nggak boleh sholat. Perjalanan jauh dari satu kota ke kota yang lain nggak ada masjid nggak boleh sholat. Di tanah lapang nggak boleh. Di rumah pun nggak boleh, harus di tempat khusus. Amma fi hadhihi syariatil muhammadiyati, adapun di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, fa innaka tusalli haitsu kunta. Engkau bisa sholat di mana saja kecuali di kuburan dan di masjid. Fi ayyi ardillah, di bumi manapun. Hadaratis sholat, ketika waktu sholat sudah masuk, sholaita, engkau bisa sholat di ayyi ardillah, di bumi Allah manapun. Minas sahari, di padang pasir boleh, wal kifar, di tanah yang kosong boleh, yang penting suci. Sebagaimana Nabi bersabda, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahur, dijadikan untukmu seluruh permukaan bumi sebagai tempat sholat yang suci. Ini juga menjadi dalil itu dikeluarkan Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ini menjadi dalil bahwa di lapangan itu suci boleh dijadikan tempat sholat. Wah, takut ada kotoran kambing, kotoran sapi. Untuk menetapkan kotoran kambing dan sapi itu najis harus ada dalilnya. Kalaupun ada kan sudah dibersihkan. Kan gitu ya, gampang membersihkan tanah lapang dari kotoran binatang. Apalagi di tengah-tengah kompleks sudah jarang sekali binatang. Ya. Jadi semuanya suci. Jadi jangan khawatir. Syariat Islam ini mudah. Ya. Fasyariatul al-islamiyatu allati ja'a biha nabiyuna syariatun wasi'ah. Musayyarah. Syariatnya luas, banyak sekali kemudahan, tidak ada lagi haraj wala aglam, tidak ada hal-hal yang memberatkan. Contoh lainnya, al-maridu, ketika dia sakit, la yulzimuhu as-saum, dia tidak diwajibkan berpuasa, balau an yuftira wa yaqdiya, dia bisa berbuka dan mengqada, mengganti. Demikian juga musafir, dia bisa meringkas sholatnya, bisa berbuka walaupun di bulan Ramadan dan mengqadanya. Orang kana maridan aw ala safar fa iddatu min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit, sakitnya sakit parah, atau dia dalam perjalanannya melelahkan, tidak mampu berpuasa, ia mengganti di hari-hari yang lain. Al-Baqarah 185. Barangkali sebelum saya lanjutkan ada diskusi, silahkan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya tidak mampu jawab, saya belajar lagi. Silakan kalau ada. Sebelum tadi bagi jamaah